Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang berjumpa kembali dengan saudara pada hari ini, dan kita akan kembali membahas sebuah topik, Tuhan sumber pengharapan kita. Haleluya. Kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, Tuhan sumber pengharapan kita. Kita baca dari Alkitab kita, Mazmur pasal 71 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Apa yang menjadi pengharapan saudara pada hari-hari ini? Pertama, ada banyak orang hanya berpengharapan kepada materi. Yang kedua, ada juga orang yang berpengharapan kepada jabatannya untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Yang mereka kurang sadari, saudara-saudara, bahwa tidak selamanya kita memiliki materi. Ada saatnya kita bisa hilang materi. Tidak selamanya kita punya jabatan. Ada saatnya nanti kita harus melepaskan jabatan itu. Dan ketika itu terjadi, kita tidak mempersiapkan diri, maka disitulah kita akan mengalami tidak punya pegangan menghadapi hidup ini. Daud di dalam Mazmurnya yang kita baca sama-sama tadi, dia menyadari bahwa sejak usia muda dia belajar menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan di dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena Daud juga menyadari bahwa tidak selamanya manusia itu muda dan perkasa. Tidak selamanya manusia itu memiliki kekuatan yang super ekstra. Ada saatnya manusia mengalami kelemahan. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar seperti Daud, dan dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan bagi dia. Kita bisa melihat satu contoh ketika Daud berhadapan dengan Goliat, sesuatu yang mustahil dia bisa lakukan tanpa menaruh harapannya kepada Tuhan. Raja Saul pun sudah hilang pengharapan. Kakak-kakaknya pun sudah hilang pengharapan ketika akan menghadapi Goliat, prajurit perkasa dari pasukan kerajaan Filistin. Tapi Daud berkata, aku punya pengharapan kepada Tuhan yang bisa memberikan kemenangan kepada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi harapan saudara pada hari-hari ini? Saya berharap biarlah kita menjadi seperti Daud. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kemudian tentu ada yang bertanya, mengapa Tuhan menjadi sumber pengharapan kita? Jika Bapak Ibu saudara-saudara membaca dalam Alkitab, kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku tetap diam, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan sampai masa tua. Artinya kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, Dia akan menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau hari-hari ini sudah menghadapi sebuah masalah, itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Ketika saudara sakit, kepada siapa saudara berharap? Ketika saudara susah, kepada siapa saudara berharap? Kita belajar seperti Daud. Mari kita belajar hanya kepada Tuhan kita menaruh harapan. Kenapa? Tadi dikatakan dalam Yesaya 4, Tuhanlah yang menjadi Immanuel, Allah yang menyertai.
Bisa jadi ketika kita sakit, kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan kirim dokter, perawat yang terbaik. Kita perlu juga doa bagi dokter dan perawat yang merawat setiap pasien dengan sepenuh hati. Bisa jadi ketika kita susah, Tuhan bisa kirim orang yang bisa menghibur kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya, mari di tengah-tengah pada saat ada banyak manusia merasa tidak punya pengharapan, percayalah, Tuhan adalah pengharapan kita yang bisa memberikan perlindungan dan penyertaan kepada kita. Saya tutup dengan satu ayat dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Daud ketika mengalahkan Goliat, dia berpengharapan hanya kepada Tuhan. Daud ketika menghadapi masalah yang berat, bahkan ketika Absalom akan membunuhnya, dia tetap berharap kepada Tuhan. Sempat dia ngungsi, tapi Tuhan tetap menyertainya sampai akhir hayat hidupnya. Tuhan menyertainya. Doa dan harapan saya, ketika kita sama-sama selalu tetap berharap pada Tuhan, Dia akan selalu menyertai dan Dia menjadi Immanuel. Amin. Tuhan berkati. Haleluya.